Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai searching atau metode pencarian data pada pemrograman Java. Searching adalah metode pencarian informasi yang menggunakan kunci atau key, serta searching diperlukan untuk mencari informasi khususnya dari sekumpulan data yang disimpan dalam sebuah array. Contohnya, di sini saya memiliki sebuah variabel yang menampung banyak data, dan dari variabel tersebut saya akan mencari salah satu data. Jadi pada saat dicari ada dua kemungkinan, apakah data tersebut ditemukan atau data tersebut tidak ditemukan. Saya akan membuat satu kelas baru di NetBeans atau di Eclipse. Saya pilih Java class. Dan di sini saya akan memberi nama searching 1, lalu saya pilih finish. Dan langkah berikutnya, saya akan menambahkan coding di dalam public class searching 1. Di contoh, saya memiliki 3 variabel utama. Jadi yang pertama adalah variabel data yang berfungsi untuk menampung banyak data. Yang kedua adalah variabel cari yang berfungsi untuk menentukan data yang mana yang akan kita cari. Dan yang ketiga ada variabel tersedia yang berfungsi untuk mencari atau menemukan apakah data tersebut ada di dalam variabel atau data tersebut tidak tersedia di dalam variabel. Untuk data dan cari, saya menggunakan tipe data string karena berupa teks atau huruf, dan untuk variabel tersedia, saya menggunakan tipe data boolean karena di sini ada dua pilihan, apakah tersedia atau tidak. Jadi untuk menentukan pilihan iya atau tidak, tersedia atau tidak, kita menggunakan tipe data boolean. Di contoh, saya akan mencari data dengan nama Dea. Nah, ada dua kemungkinan, apakah Dea ditemukan di dalam variabel data atau tidak ditemukan di dalam variabel data. Berikutnya kita akan mencocokkan data dengan data yang kita cari. Jadi cara mencocokkannya, saya menggunakan rumus for atau rumus looping. Jadi dari rumus looping, saya memiliki satu variabel dengan nama n dimulai dari 0 dan n kurang dari data. Berikutnya n akan membaca n++ atau istilahnya increment ditambah 1. Jadi fungsinya adalah for akan menentukan batas awal dengan cara n dimulai dari 0. Jadi 0 merupakan urutan dari array. Jadi kalau seandainya saya mulai dari 0, artinya yang pertama urutan array adalah Hera, berarti ini urutan ke-0. Yang kedua Tasya, berarti Tasya urutan ke-1. Berikutnya Dea, urutan kedua, Rio urutan ketiga, dan seterusnya. Berarti batas awalnya dimulai dari 0. Dia akan mengecek berdasarkan urutan yang pertama. Berikutnya, n kurang dari data, itu artinya batas akhir atau batas maksimalnya dia akan ngecek berdasarkan data yang terakhir.
Jadi untuk n sama dengan 0, berikutnya n kurang dari data atau mengecek berdasarkan nilai maksimal atau batas akhirnya. Berikutnya, n++ itu artinya data yang dimulai dari 0 akan berurutan plus ditambah 1. Jadi 0 ditambah 1 menjadi urutan ke-1, ditambah 1 menjadi urutan kedua, ditambah 1 menjadi urutan ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, kita akan memasukkan rumus logika if di dalam for. Jadi, ketentuan rumusnya, rumus akan menyamakan atau mencocokkan berdasarkan variabel cari yang sudah kita tentukan berdasarkan nama Dea. Apakah variabel cari terdapat di dalam data sebanyak dengan jumlah n? Jadi yang dimaksud dengan sebanyak jumlah n sudah ditentukan berdasarkan for bahwa n berdasarkan urutan pertama sampai dengan urutan terakhir. Berikutnya, rumus akan mencetak apakah data tersebut ditemukan. Jika data tersebut tersedia, maka pernyataan pertama akan dicetak, dan jika data tidak tersedia, berarti dia akan mencetak pernyataan data tidak ditemukan. Jadi tanda seru di sini memiliki fungsi yang menyatakan tidak atau bukan. Berarti tanda seru tersedia artinya yang tidak tersedia, maka dia akan mencetak pernyataan di bagian bawah. Sedangkan jika tersedia dengan kondisi true atau kondisi yang benar, maka dia akan mencetak pernyataan yang pertama. Jadi pada saat saya run file atau saya jalankan programnya, maka coding akan mencetak pernyataan bahwa data ditemukan pada indeks ke indeks kedua. Artinya, Dea terdapat di indeks kedua atau terdapat di urutan kedua. Jadi 0, ini 1, dan ini merupakan urutan kedua. Kalau seandainya saya ganti, kita langsung jalankan. Maka hasilnya adalah data ditemukan pada indeks ke, berarti Rio di sini merupakan indeks ketiga. Ini 0, ini ke 1, dan bisa dilihat ini merupakan struktur lengkap dari coding searching 1. Dan berikutnya saya akan membuat contoh kedua. Dengan nama searching 2. Saya pilih finish. Saya akan memasukkan coding di dalam public class searching.
Jadi contoh di searching 2 hampir sama dengan contoh di searching 1, hanya saja di searching 2 saya akan memasukkan scanner atau metode input. Dan yang perlu diingat, pada saat saya memasukkan metode input atau scanner, artinya kita harus menambahkan fungsi import di bagian atas dari public class. Jadi berdasarkan contoh, misal saya ketik 30, berarti data 30 terdapat pada kumpulan data. Dia akan mengecek berdasarkan data yang kita input, dan berdasarkan dua kemungkinan, apakah data tersebut tersedia atau data tersebut tidak tersedia. Jadi ada 3 variabel utama yang saya masukkan di sini. Ada variabel data yang menampung nilai, ada variabel cari, dan ada variabel tersedia. Nah, 3 variabel ini menggunakan tipe data int atau integer, atau menandakan bahwa yang kita buat adalah angka. Nah, sekarang tersedia hampir sama dengan pembahasan sebelumnya. Tersedia di sini saya menggunakan tipe data int yang dimulai dari 0. Jadi ketentuannya, jika data tersebut tersedia atau 1 atau menandakan bahwa pernyataan tersebut true, maka dia akan mencetak pernyataan data terdapat pada kumpulan data, dan jika data yang tersedia itu bukan 1, maka dia akan mencetak pernyataan di bagian bawah. Dan berikutnya kita akan menggunakan fungsi for. Jadi for di sini berdasarkan batas awal dimulai dari 0 atau urutan ke 0, dan i kurang dari data berdasarkan urutan terakhir, dan i++ akan bertambah 1 secara otomatis atau increment. Jadi urutan pertama atau urutan ke 0 adalah 30, ditambah 1 karena i++ berarti dia akan menuju ke urutan ke-1, ditambah 1 berarti urutan kedua, ditambah 1 berarti urutan ketiga secara otomatis sampai dengan batas maksimal. Dan berikutnya kita menggunakan fungsi logika if. Jadi data sebanyak jumlah i akan dicek berdasarkan cari. Jika tersedia atau ditemukan atau 1, jadi 1 di sini menandakan bahwa data tersebut ditemukan, maka dia akan mencetak pernyataan pertama, dan jika tidak tersedia atau bukan 1, maka dia akan mencetak pernyataan else. Dan ini merupakan struktur lengkap dari searching 2.